kita lanjut di keterdiferensiabelan. Nah, diferensiabel. Oke. Diferensiabel itu apa, Bu? Gitu ya. Oke, jangan khawatir dulu. Oke, kita definisikan dulu biar mengenal ya. Kalau tidak mengenal definisinya bagaimana kita bisa memahami gitu ya istilahnya. Definisi fungsi diferensiabel. Jadi asumsikan bahwa fungsi f(x) terdefinisi pada interval buka yang memuat x0 ya. Jadi kita butuhnya interval buka. Fungsi f(x) disebut diferensiabel pada x0 jika nilai limit berikut eksis. Ya, jadi kalau punya turunan, nah sebetulnya tadi saya agak lompat sedikit ya dari kekontinuan, terus saya ngomongkan tentang keluarga kurva yang keluarga fungsi yang masuk ke fungsi yang masuk ke keluarga kurva yang bisa diturunkan secara kontinu. Nah, sebenarnya saya harus menjelaskan dulu tentang turunan ini ke kalian. Jadi definisi turunan sendiri itu bisa kita lakukan dengan menggunakan limit. Oke? Jadi ketika limit x menuju x0 untuk fungsi f(x) min fx0 per x min x0 akan sama dengan f aksen x0. Dengan f aksen x0 menyatakan turunan f di x0. Nah, fungsi yang memiliki turunan pada setiap titik di himpunan S disebut diferensiabel pada S ya. Jadi kalau saya bisa mencari semua turunannya di himpunan S atau di selang buka yang kita bicarakan, maka kita bisa nyatakan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi yang diferensiabel. Nah, karena limit fungsi itu kan bisa kita nyatakan dua notasi ya. X menuju x0 ataupun dengan H menuju 0. Nah, kalau dengan H menuju 0, notasi dari diferensiabel sendiri atau turunan f aksen x0 menjadi seperti ini, pendekatan untuk turunannya. Paling gampang diferensiabel itu interpretasi geometrinya adalah kemiringan dari garis singgung di fungsi f(x) di titik x0 gitu. Jadi kalau saya punya suatu fungsi sukanya naik ya berharapnya kalau saya menggambarkan kurva naik begini itu sugesti positifnya ke kalian adalah sesuatu hal harus kontinu sehingga semakin meningkat. Kalau nanti saya gambarnya banyak monoton turunnya, khawatirnya jadi sugestinya jadi negatif ya. Jadi saya gambarnya yang monoton naik saja. Oke, jadi fungsi ini adalah fungsi monoton naik di mana fungsinya diferensiabel. Kenapa? Karena di setiap titik saya bisa ambil garis singgungnya. Di titik sini saya bisa ambil garis singgungnya. Di titik sini saya bisa dapatkan juga garis singgungnya. Di titik sini saya bisa dapatkan garis singgungnya gitu ya. Jadi di setiap titik saya bisa dapatkan garis singgungnya. Nah, kemiringan garis singgungnya bisa saya nyatakan sebagai M, dan karena dia punya garis singgung di semua titik, maka fungsi ini adalah fungsi yang diferensiabel. Apa ada, Bu, fungsi yang tidak diferensiabel? Ada. Fungsi yang tidak punya turunan? Ada. Jadi karena limit ini kan limit kiri limit kanan ya. Ketika limit kiri dan limit kanannya beda, artinya kan dia tidak punya nilai limit di sini. Ketika dia tidak punya nilai limit, atau artinya f aksen x0-nya tidak ada, maka dia tidak punya turunan di titik x0. Contohnya yang paling gampang adalah fungsi f(x) sama dengan absolut x. Jadi begini. Ya, fungsinya begini. Di sini dia bisa gradiennya adalah min 1, sedangkan yang ini sepanjang ini gradiennya adalah 1. Yang tidak diferensiabel adalah di titik patahnya, di titik 0,0. Kenapa? Karena di titik ini dia nggak ngerti yang sebelah kiri turunan kirinya adalah min 1, yang sebelah kanan, dari sebelah kanan turunannya adalah 1. Jadi turunannya di titik x sama dengan 0 berapa? 1 atau min 1? Gak ada, karena tidak sama kanan dan kirinya nilai limitnya. Artinya di titik 0,0 dia tidak diferensiabel gitu. Jadi kalau dibilang apakah fungsi absolut x itu diferensiabel di selang min 1 sampai 1, jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena ada satu titik yaitu x sama dengan 0 yang membuat fungsi f(x) absolut x ini tidak punya turunan. Gitu ya. Oke. Kecepatan. Nah, selanjutnya saya punya teorema nilai ekstrim. Teorema nilai ekstrim menyatakan bahwa kalau fungsi f itu anggota dari keluarga kurva C di selang AB, artinya bisa diturunkan sekali dan kontinu di selang AB, maka saya bisa dapat batas bawah M1 dan batas atas M2 sedemikian sehingga M1 dan M2-nya itu jadi minimum dari fx dan maksimum dari fx gitu.
Kaitannya apa antara kekontinuan dan diferensiabel? Jika fx didiferensialkan pada x sama dengan x0, maka fx kontinu. Jadi enaknya apa? Kalau dia terdiferensiabelkan di x sama dengan 0, maka pasti kontinu. Sedangkan kebalikannya nggak berlaku ya. Jadi kalau fx kontinu belum tentu fx-nya diferensiabel ya. Jadi kalau kontinu, contoh tadi yang paling gampang fungsi kontinu dan tidak diferensiabel apa Bu? Ini fx sama dengan mutlak x ini dia kontinu di semua titik, dia kontinu, tapi di titik ekstrimnya, di titik minimumnya ini dia tidak kontinu, tidak diferensiabel, tidak punya garis singgung di sini ya. Oke, contohnya salah satu contoh penyangga yang menunjukkan bahwa fx kontinu belum tentu fx terdiferensialkan. Oke, saya sudah beri contoh tadi ya, silakan dirangkum sendiri. Kaitannya apa? Jadi artinya jika f terdiferensialkan pada interval tutup a, b, maka nilai ekstrim terletak pada ujung interval atau titik kritis pada interval buka a, b ya. Jadi kaitan antara kekontinuan dan diferensiabel itu, kalau f itu terdiferensialkan, maka nilai ekstrim terletak pada ujung interval atau di titik kritis ya. Jadi kalau saya punya fungsinya begini, maka kalau saya cari nilai ekstrimnya gitu ya, nilai ekstrim dengan menggunakan teorema nilai ekstrim dan teorema kaitan kekontinuan dan diferensiabel. Jadi untuk mendapatkan nilai ekstrim itu bisa maksimum, bisa minimum ya. Jadi nilai maksimum, minimum itu bisa diperoleh di sini, ini, atau bisa jadi kalau ini turun sekali gitu ya. Ini agak gini. Jadi maksimumnya dapat di sini, atau ekstrimnya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 ketika f aksen x sama dengan 0, ketika kemiringan garis singgungnya sama dengan 0, atau di ujung selang. Nah, ini ujung selang ini yang kadang suka dilupakan untuk mengecek bahwa dia juga calon nilai ekstrim gitu. Jadi calon nilai ekstrim itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksimum dan minimumnya tinggal dievaluasi, mana dari semua ini yang paling minimum dan mana dari semua ini yang fungsinya paling maksimum. Ya. Oke, contoh soal 3. Gunakan teorema nilai ekstrim untuk menentukan batas bawah dan batas atas dari fungsi 15x pangkat 3 pada interval 0,3 gitu ya. Oke, ini sebetulnya bisa kalian baca sendiri sih, karena saya juga sudah menuliskan secara cukup lengkap ya. Oke, fx-nya ini. Bagaimana tadi kaitan teoremanya bilang bahwa saya harus mencari f aksen x sama dengan 0. Jadi fx ini saya turunkan dulu. Kita tahu ini fungsi kontinu. Turunan keduanya juga masih kontinu, turunan ketiganya juga masih ketiganya juga masih kontinu ya. Oke, turunan pertamanya dapatnya ini, kita dapat x1-nya solusinya pakai rumus kecap, rumus kecap ABC ya. Oke, branding ya. Rumus ABC saya bisa dapat x1-nya 0,54955, x2-nya 2,40601. Sehingga saya bisa dapatkan, jadi nilai ekstrimnya calonnya di mana? Di sini dan di sini gitu. Ini yang 2,4, yang ini adalah 0,54. Lainnya di mana? Di sini dan di sini. Nah, ini harus dicek. Jadi saya ceknya F0, F3 ujung-ujung selang, dan juga di Fx1 dan Fx2. Sehingga saya dapat minimumnya adalah di 2,11850 yang punya X2. Ini minimumnya, sedangkan maksimumnya biar saya dapat di yang paling maksimum di F0 50,101 di sini. Gitu ya. Satu lagi teorema Rolle. Teorema Rolle ini digunakan untuk ya teorema nilai rata-rata ini juga turunannya sih teorema. Jadi kita bisa dapatkan bahwa teorema Rolle itu digunakan untuk mengkonstruksi yang teorema rata-rata ini. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya ini, kalau yang teorema nilai rata-rata gunanya untuk menghitung aproksimasi dari turunannya. Jadi kemiringan garis atau kemiringan garis singgung di titik C itu bisa kita hampiri dari FB min FA. Jadi nilai Y-nya dibagi dengan nilai X-nya. Semakin dekat nilai B dan A akan semakin mendekati dari FC-nya. Ya, gunanya sebetulnya itu ya. Jadi kalau kita mau pakai begini, ini begitu. Nah, ini di sini A, di sini B, di sini saya punya FA, di sini saya punya FB. Maka saya bisa hampiri FC ini di sini, FC kurang lebih itu bisa saya cari dengan menggunakan gradien dari FB min FA ini.
Kemiringan ini bisa saya hampiri. Nah, ini kemiringannya akan sama gitu ya. Walaupun tidak garisnya bisa jadi beda, cuman kemiringannya ini pasti garisnya sejajar. Maunya itu begitu. Oke, ini contoh soal keempat. Gunakan fx continue differentiable implementasi TNR. Oke, jadi saya tinggal mencari f aksen C. Saya dapat f aksen C-nya dengan fb min fa per b min a, dapatnya 0,381. Dapatnya f aksen C-nya adalah 0,381. F aksen C-nya ya. Artinya kalau saya inverse kan C-nya dapatnya 1,179. Nah, ini nggak bisa saya butuh pindah ke ini ya, ke 14. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi maunya gimana? Maunya itu kalau saya punya A-nya di sini di 0,1, ininya di 2,1, maka saya bisa tarik saja garis yang menghubungkan ya, saya hitung saja atau saya hitung saja gradien garis yang melewati 0,1 dan 2,1 ini begini. Nah, ini garis merah itu menghubungkan ujung selang ya, ujung kiri dan ujung kanan. Saya dapat ini. Maka C-nya, gradien yang di C itu yang merah ini, kalau saya ambil C-nya di sini, C-nya di 0,318, maka kemiringannya itu sama ya, sejajar ya. Garis biru dan merah ini garis yang sejajar. Artinya apa? Artinya gradiennya sama besar ya. Gradiennya sama besar. Oke, untuk integral saya lanjutkan di video pembelajaran ketiga ya.